Shalom. Nah, saya ada pertanyaan, saya ditanya. Jadi ada seorang anak muda tanya, bagaimana teknik waktu diserang dengan berbagai pertanyaan. Ini bicara sebagai orang Kristen, yaitu kita seringkali menghadapi pertanyaan-pertanyaan. Tapi kita bisa jawab, ya. Kita bisa jawab, kita juga nggak tergoyahkan, masih teguh dalam iman kita, nggak bingung. Nah, saya rasa ini bukan pertanyaan anak muda ini saja ya, tapi pertanyaan kita semuanya. Nah, ini namanya, kalau ini disebut apologetika ya. Saya tulis apologetika sederhana. Kalau apologetika itu pelajarannya 1 semester itu, panjang itu ya. Tapi saya berusaha membuatnya ini sederhana supaya kita bisa mengerti. Nah, jadi kalau ditanya gimana menjawab, nah, suatu ketika Jojo cerita, kalau aku gampang, tinggal buka HP, WA papi, langsung dijawab seperti itu. Ya, kalau saya nganggur, kalau saya HP saya taruh, kadang-kadang HP sampai 3, 4 jam, 5 jam saya biarkan karena saya lagi persiapan atau ya, masih mengerjakan yang lain itu. Nah, ini mungkin pertanyaan bagi kita semua ya. Jujur aja kadang-kadang ada orang datang sama kita, bukan nyerang sih, nggak nyerang, tapi datang dan bertanya langsung. Entah itu teman kantor kita, entah itu tetangga kita. Jujur aja kadang-kadang kita gelagapan, betul ya, nggak bisa jawab seperti itu. Oke, ini disebut namanya apologetik, apologetika dalam bahasa Indonesia. Nah, jadi pelajaran ini dari kata Yunani namanya apologia. Jadi apologia kalau bahasa Inggris namanya apology. Terjemahannya sederhana, memberikan pembelaan. Jadi ini yang disebut sebagai apa ya, apologetika Kristen. Itu ilmu yaitu tentang memberikan pembelaan terhadap iman kita Kristen. Entah kita ditanya tentang Yesus, entah kita ditanya tentang Alkitab, ya, entah kita ditanya tentang keselamatan dan macam-macam. Apalagi zaman sekarang ini. Nah, pembela iman Kristen yang pertama-tama itu para rasul, ya. Salah satunya Rasul Paulus, ya, ada Rasul Petrus. Petrus itu pertama kali, Kisah Rasul pasal 2 ya, waktu hari Pentakosta, orang Yahudi bilang, hei kamu mabuk anggur ya? Nah, lalu Petrus mulai berkata, kami tidak mabuk anggur, ini masih siang. Ini Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kami, lalu menceritakan. Nah, sama seperti kalau Paulus banyak. Paulus harus mempertahankan iman Kristen, ada tuduhan-tuduhan. Ya, ada pertanyaan yang diajukan kepada dia, ada fitnah orang Yahudi, baik di pengadilan, di forum besar, forum diskusi, perdebatan, tengah-tengah dia mengajar, kadang-kadang di sinagog. Nah, ingat ya, apologetika Kristen itu tidak pernah berhenti. Dari awal dulu, lihat ya, namanya periode apostolik. Apostolik itu para rasul. Jadi para rasul itu siap, harus bisa menjawab. Lalu periode pasca apostolik, sesudah para rasul, ya ini namanya para bapak-bapak gereja. Terus abad kedua, ketiga, keempat, kelima, terus, nah sampai pada abad pertengahan. Abad pertengahan ini ada banyak perdebatan juga ya. Nah, sebetulnya kalau di abad kedua, ketiga, keempat itu banyak. Misalnya ada seorang sejarawan Romawi, lalu dia tulis sesuatu. Nah, jadi biasanya para bapak gereja lalu dia menulis risalah, lalu menjelaskan seperti itu. Lalu periode modern awal, periode modern akhir, seperti ini. Saya nggak mau sebut nama-nama yang di Indonesia. Saya rasa banyak saudara yang suka dengar ya. Tapi berhati-hatilah, kadang-kadang penjelasannya memang singkat tapi kadang-kadang nggak pas juga ya. Kadang-kadang seperti itu. Nah,
Perbedaannya, nah sekarang di dunia kekristenan yang di dunia ini kan dibagi dua. Nah, ada yang dari dunia barat, ada yang dunia timur. Nah, khususnya di dunia timur itu kita Indonesia. Nah, jadi kalau saudara membaca banyak buku-buku apologet, misalnya kalau sekolah, kalau kuliah itu, nah biasanya kalau dosennya ingat ya, pengajaran ini kan dibawa dari barat, apologet ini lalu dibawa ke Indonesia. Nah kadang-kadang beda, nggak sama. Karena di dunia barat itu biasanya orang-orang itu skeptis. Nah, yang dihadapi orang-orang itu skeptis. Apa itu skeptis? Orang skeptis itu mempertanyakan segala sesuatu tentang karena keyakinan segala sesuatu itu tidak pasti. Ya, lain. Kalau di dunia timur yang kita hadapi itu pemuja agama. Nah, jadi beda ya. Beda. Jadi pemuja agama ini orang yang pokoknya yakin betul, nggak ragu, walaupun dia nggak ibadah, pokoknya agamanya yang dibela. Nah seperti itu, agama yang dipuja, itu yang kita hadapin seperti itu. Nah kalau di barat banyak yang ateis, nggak percaya Tuhan, tapi kalau di Indonesia banyak yang beragama. Itu bedanya ya. Jadi dunia yang kita hadapi ini berbeda sekali. Nah kalau di barat relativism, kemarin yang kita bahas itu loh ya, Brian itu si Owarta itu yang Kristen progresif itu. Nah ini seperti ini, tapi sudah dibawa. Nah ingat ya, saya rasa Indonesia ini sudah mulai sedikit transisi dari pemuja agama, beragama, lalu mulai tipe-tipe yang mempertanyakan seperti ini. Ya, Pastor Brian sudah berhenti, tidak jadi pendeta, lalu dia pindah gereja dan gembalanya itu saya kenal baik. Jadi Brian sama gembalanya itu modelnya podo kabeh saudara. Ya, saya duduk ngobrol terus, kata istri saya, kalau kamu ngomong ini bisa semalaman sama orang itu. Jadi ngobrol sama gembalanya itu ya. Nah tapi kalau di Indonesia, di timur ini absolut, semuanya harus ngomong atas dasar kitab suci. Ya, kalau relatif ini kan benar jahat, baik benar, jahat buruk, nah itu ya, dosa apa enggak itu ya tergantung kata orang lah, makanya relatif. Tapi kalau di Indonesia enggak, apa kata agama, apa kata kitab suci, enggak boleh itu, ini boleh, ini jahat. Jadi enggak, cara pendekatan kita ini masih berbeda. Ya, misalnya sekarang kita ada pertanyaan misalnya tentang keberadaan atau sifat Allah. Nah, misalnya kalau misalnya setengah timur dan setengah barat tanya, apa buktinya Allah itu ada? Nah, seperti itu ya. Atau yang kedua, kalau Tuhan itu ada, Tuhan itu kan baik, maha baik kan? Lalu kenapa Tuhan izinkan ada kejahatan, ada penderitaan? Misalnya ada bencana, ya. Baru saja minggu lalu kita kan mendung ya. Minggu lalu kan kita mendung-mendung. Di sini mendung, ada hujan sedikit. Tapi di Asia Timur sana angin badai. Nah, itu banyak korban bencana seperti itu. Nah, itu pertanyaan kan. Nah, misalnya ini di daerah Kristen. Misalnya di daerah Manado, Sulawesi Utara, atau di Sumatera Barat, atau ada bencana alam, atau di Nias kapan hari seperti itu. Nah, kok Allah itu Tuhan itu baik kok ada penderitaan? Atau misalnya begitu, bagaimana Allah yang makasih tega mengirim orang ke neraka? Katanya ada neraka dan surga ya. Nah kalau ada neraka dan surga berarti ada orang yang mati masuk neraka, dia yang mati masuk surga. Itu pertanyaan, ini kan sudah saya jawab ya. Kalau saudara masih ingat saya khotbah tentang neraka dan surga pasti sudah dengar. Tapi mungkin saudara lupaan sini orangnya di sini ya. Nah lalu yang ketiga misalnya, mengapa Alkitab Tuhan di perjanjian lama itu kejam, itu bengis, tegas. Tapi Tuhan di perjanjian baru itu kok penuh kasih, mengampuni. Nah seperti itu ya. Nah lalu pertanyaan ini anak-anak zaman sekarang ini, kenapa Tuhan butuh disembah? Berarti Tuhan itu sombong sama egois. Nah saudara apa sih menghadapi orang-orang yang seperti itu?
Nah kalau pertanyaan misalnya tentang Yesus, ini yang paling banyak di dunia timur ini ya. Yesus itu nabi, kok kenapa orang Kristen ngangkat jadi Allah? Saya pernah jelaskan itu ya, apa bukti Yesus itu Allah. Lalu mana buktinya Yesus mengaku sebagai Allah ya. Lalu coklat itu, kenapa Allah kenapa Alkitab mengajarkan eksklusivitas Yesus dalam keselamatan? Maksudnya begini, kenapa dalam Alkitab berkata Yesus itu satu-satunya jalan ke surga? Nah seperti itu ya. Nah lalu bahwa mengapa Yesus harus mati menebus dosa? Yesus harus mati disalib menebus dosa kita. Karena Allah kan Maha Pengampun. Tidak usah mati langsung, tinggal ngampuni. Orang datang minta ampun, didoakan, Allah berkata Yesus sudah tak ampunin. Kan tidak perlu mati. Nah seperti itu ya. Saya pernah bahas ini juga ya. Ini waktu pasca tahun lalu kalau sudah masih ingat. Lalu bukti apa? Bukti Yesus bangkit. Nah Allahnya orang Kristen itu 3 seperti itu. Ini pertanyaan-pertanyaan yang sering kali kita hadapin ya. Lalu bicara Alkitab kita. Alkitab itu kan ditulis manusia ya. Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas. Kan manusia yang nulis. Lalu kenapa disebut firman Tuhan? Nah ya, saya sudah bahas itu bulan Maret ya, tentang segala tulisan yang diilhamkan Allah, kalau sudah masih ingat itu. Tapi saudara ini lupaan masalahnya saudara ya. Nah, siapa yang pilih Alkitab? Pilih kitab Alkitab kan? Alkitab itu ada 2, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama berapa kitab? Tik-tok. 39. Perjanjian Baru ada berapa? 27 kitab. Nah berarti 66. Nah siapa yang milih itu? Oh kan? Nah sekarang misalnya ada juga, kenapa ada beberapa kitab namanya Injil Thomas, Injil Barnabas, Injil Yudas, kok hilang? Kan ada itu toh. Nah itu. Lalu apa bukti Alkitab tidak dipalsukan? Ada banyak kontradiksi. Itu yang paling banyak kita dengar. Tentang sains dan orang Kristen, ini sudah suka bahas juga ya. Umur bumi muda dan umur bumi miliaran. Lalu tentang evolusi dan penciptaan. Alkitab bilang ada penciptaan seperti itu. Lalu pertanyaan penting lagi ya. Kalau Kristen itu paling betul ya kebenarannya. Tapi kenapa kok ada banyak orang Kristen hidupnya tidak betul? Ayo. Kalau ada orang Kristen murtad, masuk surga atau masuk neraka? Nah, bukankah semua agama itu kan baik, mengajarkan banyak jalan ke surga? Ayo, saudara kalau ditanya begini, gimana jawabnya? Pasti jawabnya, saya nggak bisa. Itu pasti itu ya. Itu jawaban yang paling cepat buat kita katakan itu. Tunggu dulu, saudara boleh berkata saya nggak bisa? Halo? Nggak boleh. Saudara harus bisa jawab. Oh, mana mungkin saya bisa jawab? Mungkin. Kenapa mungkin? Karena ini perintah Tuhan. Ayo baca 1 Petrus pasal 3 ayatnya yang ke-15. 1 Petrus pasal 3 ayat 15. Baca 2, 3. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Nah, dengar ya, ini satu-satunya ayat di dalam Alkitab yang paling jelas. Sebetulnya ada satu lagi sih ya, Timotius itu katakan ya. Tapi saya mau fokus satu ayat ini saja. Alkitab ini bilang, Tuhan kasih perintah kepada kita, hai orang Kristen, kuduskan Kristus dalam hatimu. Dan kamu mesti siap. Siap apa? Memberikan waktu dalam segala waktu, kapanpun, memberi pertanggungjawaban. Kalau ada orang tanya tentang pengharapanmu, kalau ada orang tanya tentang keyakinanmu, kalau ada orang tanya tentang imanmu, kamu harus bisa jawab. Waduh, saudara berkata begitu pasti sekarang ya.
Harus. Berarti tidak ada alasan bagi setiap orang Kristen untuk sama sekali merasa saya nggak bisa. Waduh, sudah mulai takdik. Berarti kita semuanya harus bisa. Gak apa-apa, tak jawab ngawur. Dosa saudara, nggak boleh jawab ngawur ya. Harus jawab yang betul. Berarti ini aspek yang pertama. Setiap orang Kristen seharusnya mampu apa? Memberikan pernyataan, jawaban, alasan yang masuk akal tentang imannya pada Kristus. Tahu kenapa saya percaya. Tahu apa yang dipercaya dan kenapa saya percaya itu. Dan tahu bagaimana membagikan kepada orang lain, mempertahankan iman kita itu terhadap apa? Hoax, kebohongan, pertanyaan itu. Kalau kamu salah, seranganmu kamu salah. Tapi ingat ya, tidak harus jadi ahlinya ahli. Dengarkan baik-baik ya. Saudara tidak perlu jadi seperti si Esra Soru ya, seperti lain yang gitu ya. Orang-orang yang dipakai Tuhan, Andre Tunggal, siapa lagi tuh? Sebutin namanya ya, Didit ya, siapa lah, ada banyak nama-nama seperti itu. Ya, saudara tidak harus jadi mereka. Tapi minimal saudara harus jawab. Nah tunggu dulu, sekarang mulai sadar, ternyata jadi Kristen gak enak ya. Halo? Harus jawab. Nah aspek yang kedua, baca 1 Petrus pasal 3 15, 2, 3. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Jadi apologetika Kristen, membela iman Kristen itu gak boleh kasar, gak boleh marah, gak boleh tidak hormat. Makanya masih jaga hati itu masih saya itu tidak bisa, saya itu emosian. Ya sudah, terserah saudara mau emosian, tapi Tuhan bilang masih kepala dingin. Ya, teladannya seperti Yesus. Nah ingat ya, kalau Yesus ditanya, dia jawab. Yesus, ingat ya, Yesus tahu mereka ingin menguji dia. Yesus tahu mereka ingin menjebak dia. Yesus jawab. Kadang-kadang jawabnya balik dengan pertanyaan. Ya. Tujuan yang salah. Nah, ini masalah yang paling besar. Kalau kita berdebat, tujuannya menang-menangan. Dan ingat ya, ada orang tanya karena nggak tahu. Nah itu ya. Tapi ada orang tanya dia sudah tahu itu kelemahan dan menguji kita, walaupun kita bisa jawab, tetap dia nggak terima, tetap dia nggak percaya. Tapi Alkitab bilang, ayo baca lagi yang merah itu, yang di pen merah 2, 3. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Tujuannya supaya dia mengerti dan paham dan percaya Yesus. Oke, itu dasarnya, itu fondasinya. Mesti paham, kita punya kewajiban. Gimana caranya? Teknik yang pertama, baca 2, 3. Harus mengenal firman Tuhan atau Alkitab dulu. Jadi saudara mesti apa? Membaca, belajar, mengerti. Baca Alkitab enggak tiap hari? Wis gak bisa jawab, sudah nggak bisa jawab. Dimulai dengan cara apa? Baca. Baca aja males. Belajar, waduh, mengerti. Mungkin kalau dengar khotbah senang. Nah ini pentingnya mengenal firman Tuhan. Kita baca 2 Timotius 3 ayat 16. 2, 3. Segala tulisan yang diilhamkan Allah
memang bermanfaat. Lihat, diilhamkan, theopneustos, dinafaskan Allah, pasagrafe, segala tulisan, semua firman Tuhan. Bermanfaat untuk apa? Baca 2-3, untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, berarti kita paham ya, kalau sudah baca, belajar, mengerti, kita bisa ngajar, kita bisa menyatakan kesalahan. Oh enggak, firman Tuhan enggak bilang gitu. Oh salah, harusnya begitu, memperbaiki kelakuan. Dan kita dididik belajar terus setiap hari. Nah, kalau dengar Bible class, betapa banyak orang tidak memahami betapa pentingnya belajar itu. Tapi heran ya, kalau Bible class spesial itu kadang-kadang semangat itu ya. Tapi kalau sudah belajar kitab per kitab itu, oke ya, baca, belajar, mengerti. Lalu yang kedua gimana? Baca 2-3, harus menghafal ayat Alkitab. Saudara juga jadi orang Farisi, hafal, baca yang bawah, menghafal ayat-ayat yang penting. Kenapa mesti menghafal? Nah ini penting ini. Kalau sudah baca, belajar, ngerti, sekarang mulai menghafal. Nah ini yang kedua yang belum saudara lakukan. Tapi yang kedua ini sudah saya lakukan ketika sekolah Alkitab. Waktu pertama, sebelum masuk STI, saya sekolah Alkitab di Lawang, menghafal ayat. Waktu kuliah di STI pun menghafal banyak ayat. Chef, kamu menghafal banyak ayat enggak, Chef? Mengaku dia ya. Cornelius, berapa ayat yang kamu hafal? Enggak ada satupun. Lihat ya, kenapa menghafal? Lihat ya, Tuhan Yesus waktu ditanya, mesti yang keluar itu ayat. Kenapa bisa keluar? Ya karena dihafal. Untuk nangkis serangan setan. Setan ngomong ditangkis sama ayat Alkitab. Betul nggak ya? Nah, lawan orang Farisi, orang ahli Taurat, orang Saduki, para pembencinya. Jawabnya pakai apa? Firman Tuhan. Nah, berarti ini namanya pedang roh. Berarti saudara dan saya harus punya senjata yang sama. Nah itu masalahnya saudara selalu kalah. Kenapa? Gak punya senjata. Setuju ya? Gak punya senjata plus. Ini perang pelurunya sudah habis. Jangan peluru, senjatanya gak punya. Gak punya peluru satupun. Oke, saya pernah diajar Profesor Dr. Howard Hendricks ini, saya lupa ya. Saya kuliah S2 itu ada 2, kuliah S3 itu ada 3. Mungkin di S2 yang kedua itu. Ini Dr. Howard Hendricks, wah keren sekali waktu dia diajar itu ya. Setiap mahasiswa yang lulus dari Dallas Theological Seminary, nah STI itu persis, STI itu Dallas Mini ya sekolah ini. Diharuskan menghafal 1000 ayat, dulu saya 100. Waduh, ayo, saudara bisa menghafal enggak? Sebelum lulus harus dihafal. Nah, makanya itu penting ya, pendeta juga harus menghafal seperti itu. Jangan-jangan menghafal ayat pendeta itu menghafalnya ayat per puluhan, repot itu saudara ya. Nah jemaat itu menghafal ayat yang lain itu repotnya saudara ya. Nah, lihat, ini Profesor Dallas Willard dari University of Southern California. Menghafal Alkitab itu benar-benar yang paling dasar, paling basic, paling fondasi untuk pembentukan rohani kita. Jika saya harus memilih antara semua disiplin kerohanian, saya akan pilih menghafal Alkitab, ayat Alkitab. Itu cara yang paling mendasar mengisi pikiran kita dengan yang dibutuhkan. Bagaimana tiba-tiba bisa ngomong langsung keluar ayat Alkitab?
Cuma satu, dihafal. Kadang-kadang kalau saya ditanya langsung keluar ayat. Ingat ya, saudara, ingatnya itu ada pokoknya ilmu pokoknya keluar saudara ya. Pokoknya ada ayat yang bunyinya seperti ini, pokoknya wala-walik keliru, pokoknya keluar saudara ya. Itu masalah kita ya. Charles Swindoll. Wah, saya kadang-kadang kalau minggu malam di Amerika kan minggu pagi ibadah ya. Dia online, saya dengerin khotbahnya itu. Pendeta kan perlu diisi juga ya. Dia berkata seperti ini. Saya tidak tahu satupun praktek lain dalam kehidupan Kristen yang lebih bermanfaat, lebih praktis daripada menghafal. Ini pendeta-pendeta pengajar top ini, banyak bukunya yang saya punya ini. Dan tidak ada satupun praktek lain yang memberikan manfaat rohani yang lebih besar. Kehidupan doa kita diperkuat. Ingat ya, hafalin ayat, doa kita diperkuat. Apa? Doa sungguh besar kuasanya. Oh kan? Kesaksian kita lebih tajam dan lebih efektif. Ngomongnya itu masih keluar ayat. Sikap pandangan kita dan hidup kita tuh mulai berubah. Pikiran kita lebih waspada, lebih jeli, keyakinan ditingkatkan, iman diteguhkan. Hafalin ayat. Sekarang saya tanya, jawab jujur. Berapa ayat yang saudara hafal? Cuman satu, apa? Yohanes 3:16. Ayo jawab jujur, bener gak? Saudara cuman menghafal ayat itu tok. Nah, ingat ya, saya kasih contoh ya. Ini ayat hafalan misalnya pengakuan. Ini kan banyak pertanyaan tadi itu ya. Saya kasih contoh-contoh. Ini pernah saya keluarkan di khotbah 3 tahun 4 tahun lalu, saya lupa ya. Ini ayat hafalan pengakuan Alkitab, Yesus itu Allah. Paulus berkata dalam Roma 9, Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Paulus berkata Yesus itu Allah. Petrus, Allah dan juru selamat kita Yesus Kristus. Sekarang Allah Bapa di surga saja berkata, tetapi tentang anak ia berkata, takhtamu ya Allah. Bapa saja panggil Yesus itu Allah. Ya, Yesus sendiri berkata 7 kali, ego imi, aku adalah terang dunia, aku adalah pintu. Itu ego imi. Itu di perjanjian lama, ego imi itu aku adalah aku. Jadi Yesus ngaku Allah, Allah yang di perjanjian lama. Wow, ada satu lagi. Ini ayat hafalan pengakuan Yesus sebagai Allah. Ayo baca Yohanes 8 ayat 58. 2, 3. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Nah ini yang menarik. Hafalkan ini saja ya. Di Yohanes 8 ayat 58, Yesus berkata, sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Ini pengakuan Yesus sebagai Allah. Kenapa? Yesus dalam ayat ini dia bicara di 2000 tahun yang lalu. Ya. Tapi Abraham itu ada 2000 tahun sebelum Yesus. Kalau Abraham 2000 tahun sebelum Yesus ada sebagai nenek moyang bangsa Israel, berarti Yesus ada sebelum Abraham. Kalau Yesus sebelum Abraham, berarti Yesus itu kekal. Nah ini ayat 58, ayat 59 orang Israel mau melempari dia dengan batu. Karena orang Israel ngerti kalau Yesus berkata sebelum Abraham jadi aku telah ada, itu berarti Yesus ngaku sebagai Allah. Ya. Wahyu 1 ayat ke-8, Yesus datang dalam pewahyuan yang penglihatannya kepada Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Dia berkata begini, Wahyu 1 ayat 8, 2, 3.
Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Ini Yesus bilang sendiri kepada Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Nah dari sini gampang kan? Tinggal 2 ayat saja. Ini pengakuan Yesus mengaku dirinya sebagai Allah seperti itu. Ini ada hafalan yang paling penting juga ya. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Ya. Ini ada hafalan Yesus satu-satunya jalan ke surga. Ayo baca. Yohanes 14 ayat 6. 2, 3. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah iya, Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Yesus satu-satunya jalan ke surga. Nah, sederhana kan? Saudara harus bisa menghafal ayat-ayat tertentu ini. Seperti itu ya. Apalagi ayatnya lagi? Ada satu lagi ya. Kisah 4 ayat yang ke-12. Ini sama. Yesus satu-satunya jalan ke surga. 2, 3. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ini penting. Jadi kisah 4 ayat yang ke-12 ini penting buat kita. Ini 2 yang dihafal ya. Selain Yohanes 3:16 saudara yang sudah hafal itu ya. Kenapa hafal? Ya karena ada nyanyiannya, paling gampang seperti itu. Ya mungkin ini Pak Guru Seva sekolah minggu, saya dulu banyak menghafal juga di sekolah minggu. Ya itu penting untuk ngajarin anak-anak sekolah minggu ambil cuplikan ayatnya supaya bisa menghafal. Ya, itu penting sekali. Sekarang saya ngajarin saudara gimana cara mulai dengan 1 ayat. Cara menghafal mulai dengan 1 ayat. Yang pertama, sediakan waktu. Tidak punya waktu, ya buaan nonton film drama itu ya. Drakor saudara dibuang sekali aja. Ya, buang waktu, ambil waktu tenang, biasanya di kamar, bebas gangguan itu ya. Tapi podoai bebas gangguan tapi nyekel HP saudara ya. Yang kedua, berdoa, minta sama Tuhan. Ingat ya, doa sangat besar kuasanya. Minta Tuhan membantu, memahami, menghafal, lalu menerapkan. Lalu yang ketiga, ucapkan dengan bersuara. Berapa kali? Ya biasanya 20 kali, 30 kali saya ya. 40 kali, 50 kali. Sampai kita seperti mekanik gitu ya, keluar ya, hafal itu ya, seperti itu. Lalu kalau sudah mulai hafal-hafal, mulai ingat kata-kata kuncinya itu. Kalau sudah mulai mengingat, lalu tempelin di mana-mana. Kalau sekarang bisa pakai HP. Zaman saya dulu punya notes kecil. Ya, notes kecil dikeluarin. Apa yang saya buat? Saya buat akronim. Ya, misalnya Yohanes 3:16. Karena sudah hafal kan? Karena begitu besar kasih Allah KKBK. Wah, itu ayat hafalannya seperti itu. Kalau sudah selesai, akronimnya sudah hafal, tinggal langsung keluar. Nanti 2, 3 tahun, 4 tahun lagi bisa keluar langsung. Lalu ulangi lagi ayat berikutnya. Jangan puas 1 ayat saudara ya. Ingat ya, masuk sekolah Alkitab zaman dulu saya bisa sampai 100. Zaman dulu kalau di mana? Di dalam bahasa 1000 seperti itu. Yang terakhir. Teknik yang ketiga. Ya. Belajar, baca, ngerti. Yang kedua dihafal. Yang ketiga, ingat, kita tidak sendiri. Roh Kudus itu bantu kita ngingetin. Roh Kudus itu bantu kita jawab. Kok bisa seperti itu? Dengar ya, saya ini dosen, saya ini pengajar. Kadang-kadang diskusi di kelas, kadang-kadang diskusi sama anak muda, kemarin diskusi ya. Kadang-kadang pertanyaan kan atau muncul, plek. Sementara dia tanya, senjata saya cuma 1, Roh Kudus gimana jawabnya? Serius. Lalu ingat ayat, cek muncul, oke.
Dia ngomong lagi muncul lagi. Nah, kemarin misalnya contohnya dibahas. Kan Alkitab itu besok minggu depan ya saya bahas itu ya. Kan Alkitab itu kan itu orang banyak. Kalau orang satu kan baik. Nah kira-kira seperti apa? Lalu muncul satu ayat. Nah itu seperti itu ya. Kenapa? Kita ini manusia, kita ini terbatas. Dan Roh Kudus itu tidak terbatas ya. Karena dia Allah. Ini slide terakhir kita baca. Markus 13 ayatnya yang ke-11. 2, 3. Dan jika kamu digiring dan diserahkan, janganlah kamu khawatir akan apa yang harus kamu katakan. Ulangi, janganlah kamu khawatir. 2, 3. Janganlah kamu khawatir akan apa yang harus kamu katakan. Tetapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Sebab bukan kamu yang berkata-kata melainkan Roh Kudus. Ngerti tidak sekarang? Dibaca, belajar, ngerti. Itu yang pertama. Yang kedua, dihafal. Ayat itu mesti dihafal. Kalau tiba waktunya disuruh bertanggung jawab untuk pengharapan iman kita, langsung Roh Kudus yang ngajarin kita. Ayat-ayat itu langsung keluar. Nah, balik lagi ya. Pelurunya bisa keluar karena kita punya persediaan. Masalahnya tidak ada peluru. Nah, pelurunya itu apa? Ayat hafalan. Nah, gimana? Mulai minggu depan kita mulai menghafal ayat hafalan. Saya share di grup aja ya. Ayo hafalkan ayat ini gitu. Aduh, rasanya tuh beban gitu saudara ya. Kayaknya ada PR banyak gitu ya. Ini kayak zaman sekolah dulu lagi ya. Ini gereja apa sih? Itu namanya di-mentoring saudara ya. Belajar untuk bisa menjawab. Nah, ingat ya, saudara, mungkin ayat yang saudara sukai misalnya, karena saudara sukanya dapat pencobaan, makanya hafalnya pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa. Itu berarti iman saudara, iman pencobaan saudara ya. Nah kalau iman saudara begitu itu gimana ya? Nah, ingat ya, nah, bergantung dengan kehidupan kita semuanya itu.